Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester Strategi Belajar Mengajar Pendidikan Jasmani. Nama saya Juvelois, NIM 62033111008 dari kelas PJKR 4F. Baiklah, yang pertama itu 4 standar kompetensi guru profesional menurut Permendiknas nomor 16 tahun 2007. 1. Kompetisi pedagogi. Kompetensi pedagogi meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Secara rinci, setiap subkompetensi dijabarkan menjadi indikator esensial sebagai berikut. 1. Memahami peserta didik secara mendalam. Memiliki indikator esensial. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran, memiliki indikator esensial, yaitu memahami landasan pendidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. 3. Melaksanakan pembelajaran, memiliki indikator esensial, yaitu menata latar atau setting pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, memiliki indikator esensial, yaitu merancang dan melaksanakan evaluasi atau asesmen proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery learning, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Kemudian mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, memiliki indikator esensial, memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan berbagai potensi non-akademik. Kedua, yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Secara rinci, subkompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut. 1. Kepribadian yang mantap dan stabil, memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma-norma sosial, bangga sebagai guru dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kemudian kepribadian yang dewasa, memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Selanjutnya, kepribadian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kemudian, kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik, dan memiliki perilaku yang disegani. Kemudian, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma religius atau iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. 3. Kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. 1. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,
memiliki indikator esensial, yaitu berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. 2. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. 3. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat sekitar. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum, mata pelajaran di sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut. 1. Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. Memahami struktur konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Memahami konsep hubungan antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki indikator esensial. Menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam pengetahuan atau materi bidang studi. Soal yang kedua yaitu pengertian dan tujuan dari pendekatan belajar, model pembelajaran, dan metode mengajar. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman tahun 2018 yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Tujuan dan fungsi pendekatan pembelajaran menjadi penilaian sekaligus mengevaluasi hasil-hasil dari pembelajaran yang telah dicapai sebagai pedoman umum dalam menyusun tahapan-tahapan pada metode pembelajaran yang akan digunakan. Menunjukkan garis-garis rujukan dalam perancangan pembelajaran. Menganalisa masalah-masalah yang terjadi pada saat pembelajaran. Membantu dalam penilaian dari hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Model pembelajaran merupakan tingkatan tertinggi dalam kerangka pembelajaran karena mencakup keseluruhan tingkatan. Lingkupnya yaitu keseluruhan kerangka pembelajaran karena memberikan pemahaman dasar atau filosofis dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran terdapat strategi yang menjelaskan operasional alat atau teknik yang digunakan siswa dalam prosesnya. Selanjutnya, di dalam strategi pembelajaran, ada metode pembelajaran yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tingkatan ini memiliki fungsi untuk menjelaskan hubungan dari kerangka pembelajaran tersebut. Model pembelajaran bertujuan untuk mencapai tujuan khusus dengan menerapkan langkah yang sudah ditentukan. Terdapat 4 ciri khusus dari model pembelajaran yang tidak ada dalam metode maupun strategi, yakni rasional teoritis yang logis, memiliki tujuan khusus, memiliki prosedur operasional yang harus dipatuhi, memiliki kaitan dengan konsep lingkungan belajar. Metode pembelajaran adalah sebuah proses sistematis dan teratur yang dilakukan oleh guru atau pendidik dalam menyampaikan materi kepada siswanya. Pendapat lain juga mengatakan bahwa learning methods merupakan sebuah strategi atau taktik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yang diaplikasi tenaga pendidik agar tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Melalui cara ini maka diharapkan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat penting bagi seorang pendidik untuk mengenal metode dalam pembelajaran supaya siswa merasa semakin bersemangat saat mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Tujuan utama dari metode pembelajaran yaitu membantu mengembangkan kemampuan secara individu para siswa agar mereka mampu menyelesaikan masalahnya. Lebih jelasnya, berikut beberapa tujuan metode dalam pembelajaran. 1. Membantu siswa mengembangkan kemampuan individual para siswa supaya mereka bisa mengatasi permasalahannya menggunakan terobosan solusi alternatif. 2. Membantu kegiatan belajar mengajar agar pelaksanaannya bisa dilakukan menggunakan cara terbaik. 3. Memudahkan dalam menemukan, menguji, serta menyusun data yang diperlukan sebagai upaya mengembangkan disiplin sebuah ilmu.
Selanjutnya, mempermudah proses pembelajaran dengan hasil terbaik agar tujuan pengajaran bisa tercapai, mengantarkan suatu pembelajaran ke arah ideal secara tepat, cepat, dan sesuai harapan. Proses pembelajaran bisa berjalan dengan suasana yang lebih menyenangkan serta penuh motivasi sehingga siswa mudah memahami materi. Soal yang ketiga, perbedaan antara pendekatan belajar, model pembelajaran, dan metode mengajar. Pendekatan pembelajaran atau learning approach sebenarnya agak sulit untuk menjelaskan perihal pendekatan pembelajaran. Pada hakikatnya, pendekatan pembelajaran adalah cara seorang guru dalam melaksanakan metode secara terperinci dan lebih detail. Dibanding metode pembelajaran, pendekatan pembelajaran lebih kepada tindakan guru dalam melakukan sesuatu pembelajaran secara lebih khusus. Seperti contoh dalam suatu momen di mana harus lebih berbeda dari hari biasanya. Model pembelajaran atau learning model. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator pendidikan atau guru. Dapat dikatakan, model pembelajaran adalah bingkai atau bungkus dari pelaksanaan suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Memang pada dasarnya, istilah model pembelajaran ini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran atau learning method. Metode pembelajaran adalah suatu cara atau proses penyampaian materi dan pengetahuan yang disusun secara sistematis serta terukur kepada peserta didik dalam suatu kegiatan belajar mengajar demi mencapai suatu tujuan tertentu yang sudah ditetapkan. Dari hal ini dapat kita lihat perbedaan dari model pembelajaran dan metode pembelajaran secara lebih jelas dan gampang. Soal yang keempat, gunanya guru menguasai berbagai jenis pendekatan, model, metode bila dihubungkan dengan proses pembelajaran PJOK. Kegiatan pembelajaran adalah memotivasi, mendorong, menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan agar anak didik mau belajar dengan menggunakan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Potensi tersebut dapat tergali apabila belajar dengan kekuatan dan kemauan sendiri. Dengan menguasai jenis pendekatan, model, metode mengajar, maka guru akan lebih mudah menentukan informasi serta mengelola tahap demi tahap pembelajaran yang akan dilakukan dengan efektif. Pembelajaran akan berpusat pada siswa, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang mengelola pembelajaran. Dengan begitu, pembelajaran akan lebih menarik, sehingga akan menumbuhkan minat siswa untuk belajar aktif, saling bertukar pengalaman belajar, mampu memahami konsep pembelajaran secara langsung, serta mampu mengemukakan pendapat saat pembelajaran. Soal kelima, 8 minimal kompetensi dasar mengajar guru. Sebutkan dan jelaskan tujuannya. Yang pertama itu keterampilan membuka pembelajaran. Pada proses pembelajaran, hal pertama yang dilakukan guru ketika masuk di dalam kelas adalah membuka pembelajaran. Oleh sebab itu, komponen dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah keterampilan membuka pembelajaran. Aktivitas yang dilakukan oleh guru di awal pembelajaran akan sangat menentukan jalannya proses pembelajaran. Jika dilakukan dengan baik, maka proses pembelajaran selanjutnya kemungkinan besar harapan akan berjalan dengan baik. Namun jika dalam proses pembukaan pembelajaran tidak berjalan dengan baik, maka mengakibatkan kegagalan terhadap proses pembelajaran. Bahkan rencana pembelajaran yang sudah direncanakan dengan baik dapat tidak sesuai atau menjadi tidak berguna. Tujuan dari keterampilan membuka pelajaran yaitu: 1. Guru dapat mempersiapkan mental, fisik, psikis, dan emosional dari siswa. 2. Guru dapat memusatkan perhatian siswa pada kegiatan pembelajaran. 3. Guru dapat menarik minat siswa pada materi pembelajaran. 4. Guru dapat menciptakan suasana yang menyenangkan. Kemudian, lanjutannya keterampilan menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri proses pembelajaran.
Kegiatan menutup pembelajaran tidak hanya dilakukan pada akhir pembelajaran atau mau pulang saja, tetapi pada setiap akhir penggalan-penggalan pembelajaran, misalnya istirahat. Menutup pembelajaran menjadi kegiatan yang penting karena pada tahap ini guru dapat melakukan cross-check, penguatan atas materi yang telah siswa pelajari. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan. Guru tidak hanya menguasai materi pembelajaran, menjadi sia-sia jika penguasaan materi yang dimiliki oleh guru tidak diikuti oleh kemampuan dalam menjelaskan. Oleh karena itu, seorang guru juga harus mampu menjelaskan. Menjelaskan merupakan penyajian informasi yang dilakukan secara lisan yang diorganisasi secara sistematis untuk menunjukkan adanya hubungan antara sesuatu hal. Keterampilan menjelaskan ditunjukkan dengan keterampilan dalam menyampaikan informasi secara terencana, disajikan dengan benar, dan memiliki urutan yang tepat. Tujuan dari dimilikinya keterampilan menjelaskan bagi guru yaitu satu, untuk membimbing siswa dalam menggali, menekankan, dan memahami informasi pada materi pelajaran. Untuk memperoleh umpan balik dari pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajari siswa. Kemudian melibatkan siswa untuk berpikir dan memecahkan masalah. Mendorong siswa untuk berpikir secara logis dan sistematis. Selanjutnya, keterampilan bertanya. Pertanyaan dapat menjadikan orang lain tertarik dengan apa yang kita katakan. Pertanyaan nyatanya menjadi alat komunikasi yang ampuh antara guru dan siswa. Maka dari itu, seorang guru harus pandai untuk menyusun sebuah pertanyaan. Tujuan dari dikuasainya keterampilan bertanya yaitu satu, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Dua, membangkitkan motivasi serta dorongan siswa untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. Tiga, memusatkan perhatian siswa pada pokok masalah. Kemudian mengaktifkan dan membuat siswa produktif dalam kegiatan pembelajaran, menjajaki hal-hal baik yang sudah atau belum diketahui oleh siswa, mendiagnosi masalah siswa dalam belajar, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasi informasi, mengevaluasi atau mengukur hasil belajar, memberikan kesempatan siswa untuk mengulang materi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian keterampilan memberi penguatan. Penguatan merupakan segala respon yang diberikan oleh guru kepada siswa dalam segala bentuk baik itu verbal maupun tingkah laku, dalam rangka untuk mendorong atau mengkoreksi setiap sikap dan perbuatan yang ditampilkan oleh siswa. Tujuan dari penguatan adalah satu, meningkatkan perhatian dari siswa. Dengan memberikan penguatan kepada siswa, hal tersebut akan membuat siswa merasa diperhatikan. Dengan seiring berjalannya waktu, jika penguatan dilakukan secara kontinu atau berkelanjutan, akan membuat siswa juga meningkatkan perhatian kepada pembelajaran dari guru. Kedua, membangkitkan dan memelihara motivasi pembelajaran. Penguatan nyatanya akan memberikan motivasi siswa untuk belajar. Hal ini karena siswa mendapatkan perhatian dari guru. Jika salah, siswa akan mendapatkan koreksi. Jika benar, ia akan mendapatkan dorongan. Memudahkan siswa untuk belajar. Penguatan dapat memberikan siswa kemudahan untuk belajar. Hal ini karena mereka merasa nyaman mendapatkan perhatian dari guru. Kemudian meminimalisir tingkah laku negatif dan membina tingkah laku positif siswa. Ketika siswa malah diberikan penguatan yang bertujuan agar siswa tidak mengulangi kesalahan itu lagi. Sebaliknya, jika siswa sudah mau melakukan sesuatu hal yang benar, maka penguatan positif dapat mendorong siswa untuk membina tingkah laku tersebut. Selanjutnya, keterampilan membimbing kelompok kecil. Pembelajaran saat ini cenderung memberikan siswa untuk berperan aktif mencari informasi secara mandiri. Maka dari itu pembelajaran disetting untuk memberikan kesempatan siswi untuk kelompok. Seorang guru harus mampu untuk membimbing siswa berkelompok dengan baik. Begitupun dalam kelompok kecil. Dalam proses pembelajaran dengan pembentukan kelompok kecil, guru harus dapat membina siswa untuk berdiskusi
dan berbagi informasi dalam kelompoknya. Meski terdengar sepele, nyatanya banyak guru kurang mampu untuk melakukannya. Akibatnya, yaitu di dalam kelompok ada siswa aktif, biasa saja, dan bahkan ada yang tidak mau ikut kerja sama. Anak tersebut menjadi patung dan beban dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, keterampilan mengelola kelas. Guru adalah yang bertanggung jawab terhadap kelas. Baik tidaknya kelas, lancar tidaknya kelas, itu tergantung dari guru. Pengelolaan kelas adalah salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru. Keterampilan pengelolaan kelas adalah dasar sebagai seorang guru. Guru dituntut untuk mampu mengoptimalkan kondisi belajar di kelas dan mengembalikan seperti semula jika dirasa ada gangguan dalam pembelajaran. Pengelolaan kelas adalah kegiatan untuk menciptakan, mengembalikan, dan mempertahankan kondisi optimal bagi terjadi proses pembelajaran dalam kelas. Tujuan dari pengelolaan. Satu, setiap anak terus bekerja, tidak macet. Artinya, tidak ada anak yang berhenti karena tidak tahu akan tugas yang diberikan kepadanya. Dua, setiap anak harus melakukan pekerjaan tanpa membuang waktu. Artinya, tiap anak akan bekerja secepatnya agar lekas menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Selanjutnya, keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan dasar mengajar selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kemampuan keterampilan untuk melakukan variasi. Melakukan variasi yang dimaksud di sini yaitu melakukan variasi dalam mengajar. Kebosanan dan kejenuhan pasti melanda siswa. Setiap Anda mengajar, Anda hanya menggunakan cara mengajar yang itu-itu saja. Ditambah lagi jika performa guru yang masih kurang, serta sarana kelas yang tidak mendukung, maka pembelajaran di dalam kelas menjadi pembelajaran yang tidak paling disukai. Akibatnya jika siswa sendiri tidak nyaman dan tidak menyukai kegiatan pembelajaran, akan sulit bagi mereka untuk menyerap setiap informasi materi pembelajaran. Tujuan dari diadakannya variasi pembelajaran yaitu satu, meningkatkan perhatian siswa. Dua, melayani kebutuhan belajar siswa yang berbeda-beda. Tiga, menumbuhkan minat siswa untuk belajar. Empat, menghilangkan kebosanan siswa. Selanjutnya, keterampilan mengajar perorangan dan kelompok kecil. Keterampilan inilah keterampilan guru dalam memfasilitasi siswanya untuk belajar, baik secara individu maupun berkelompok. Karena pembelajaran dalam kelas tidak melulu berkelompok, maka guru juga harus mampu untuk mengelola pembelajaran secara individu. Pembelajaran dengan perorangan dan kelompok kecil memungkinkan guru untuk memberikan perhatian kepada siswa dan terjalinnya hubungan yang lebih akrab antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa. Soal nomor 6. 6 pertimbangan yang harus dipenuhi guru dalam memilih pendekatan, model, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran Picoka. 1. Menyiapkan perangkat pembelajaran. Sebelum mengajar, hendaknya Anda sudah mempersiapkan segala hal yang diperlukan. Selain materi, bahan ajar, media atau alat pembelajaran pun sebaiknya disiapkan. Tidak perlu budget mahal. Alat pembelajaran bisa Anda hasilkan dari bahan-bahan bekas di lingkungan sekitar. Semakin kreatif Anda, kemungkinan siswa akan antusias terhadap pembelajaran dan semakin tinggi. 2. Pertimbangan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan adalah: 1. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai berkenaan dengan kompetensi akademik, kepribadian, sosial, dan kompetensi vokasional atau yang dulu diistilahkan dengan domain kognitif, afektif, atau psikomotor? 2. Bagaimana kompleksitas tujuan pembelajaran yang ingin dicapai? 3. Apakah untuk mencapai tujuan itu memerlukan keterampilan akademik? 3. Pertimbangan yang berhubungan dengan bahan atau materi pembelajaran. Apakah materi pembelajaran itu berupa fakta, konsep, hukum, atau teori tertentu? Apakah untuk mempelajari materi pembelajaran itu memerlukan persyaratan atau tidak? Apakah tersedia bahan atau sumber-sumber yang relevan untuk mempelajari materi itu? 4. Pertimbangan dari sudut peserta didik atau siswa.
Apakah model pembelajaran sesuai dengan tingkat kematangan peserta didik? Apakah model pembelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kondisi peserta didik? Apakah model pembelajaran itu sesuai dengan gaya belajar peserta didik? 5. Pertimbangan lainnya yang bersifat non-teknis. Apakah untuk mencapai tujuan cukup dengan satu model saja? Apakah model pembelajaran yang kita tetapkan dianggap satu-satunya model yang dapat digunakan? Apakah model pembelajaran itu memiliki nilai efektivitas atau efisiensi? Yang keenam, lakukan evaluasi. Untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai atau tidak, guru perlu memberikan evaluasi atau penilaian. Dari sini kita akan tahu apakah kegiatan belajar mengajar sudah berjalan efektif atau belum. Soal nomor 7, 5 style teaching dalam buku Teaching Physical Education, karangan Muska Moston dan Sarah Ashworth. Style teaching yang pertama yaitu gaya komando atau command. Gaya komando adalah pendekatan mengajar yang paling bergantung pada guru. Tujuannya adalah penampilan yang cermat. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan ia sepenuhnya bertanggung jawab dan berinisiatif terhadap pengajaran dan memantau kemajuan besar dari perkembangan siswanya. Pada dasarnya gaya ini ditandai dengan penjelasan, demonstrasi, dan latihan. Lazimnya gaya itu dimulai dengan penjelasan tentang teknik baku, dan kemudian siswa mencontoh dan melakukan berulang kali. Evaluasi dilakukan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Siswa dibimbing ke suatu tujuan yang sama bagi semuanya. Memang gaya mengajar komando ini kebanyakan terbukti efektif karena ilmu yang diperoleh oleh siswa akan cepat diserap dan dapat dimengerti. Inilah peran guru dibutuhkan sepuasnya. Guru menyiapkan semua aspek pengajaran yang mendukung dan efektif. Sasaran gaya komando. 1. Respon langsung terhadap petunjuk yang diberikan. 2. Penampilan yang sama atau seragam. 3. Mengikuti model yang telah ditentukan. 4. Ketepatan dan kecermatan respons. 5. Meningkatkan semangat kelompok. 6. Penggunaan waktu secara efisien. Penerapan gaya komando. 1. Ingin diajarkan keterampilan khusus atau KAS. 2. Menangani kelas yang sulit dikendalikan. 3. Ingin mencapai kemajuan yang lebih cepat. 4. Sekelompok anak yang memerlukan bantuan khusus. Esensi dari gaya komando adalah adanya hubungan yang langsung dan cepat antara stimulus guru dan respon murid. Stimulus berupa tanda atau komando yang diberikan guru akan mengawali setiap gerakan peserta didik atau siswa dalam menampilkan gerakan sesuai dengan contoh dari guru. Gaya komando sangat sesuai untuk kegiatan pembelajaran stretching, calisthenics, dan teknik dasar. 2. Gaya latihan atau practice. Dalam gaya ini, siswa diberikan waktu untuk melaksanakan tugas secara perorangan, sedangkan guru memberi umpan balik kepada semua siswa secara perorangan. Di sini guru bertanggung jawab menentukan tujuan pengajaran, memilih aktivitas, dan menetapkan tata urut kegiatan untuk mencapai tujuan pengajaran. Gaya latihan sangat sesuai untuk pembelajaran dalam penguasaan teknik dasar. Di dalam gaya ini, tugas siswa ikut menjelaskan, menentukan cepat lambatnya tempo belajar. Maksudnya, guru memberikan keleluasaan bagi setiap siswa untuk menentukan sendiri kecepatan belajar dan kemauan belajarnya. Dalam gaya ini, guru tidak menghiraukan bagaimana kelas organisasi atau apakah siswa melakukan tugas itu secara serempak atau tidak, karena hal itu tidak begitu penting baginya. Tugas dapat disampaikan secara lisan atau tulisan. Siswa melakukan tugas sesuai dengan kemampuan dan dia juga dapat dibantu oleh temannya. Atau tugas itu dilaksanakan dalam sebuah kelompok kecil. Ciri-ciri gaya latihan. 1. Rumusan tujuan, pemilihan aktivitas belajar, dan urutan kegiatan belajar ditentukan oleh guru. 2. Siswa hanya diberikan kebebasan dalam menentukan tempo latihan. Penerapan gaya latihan. 1. Tugas diberikan secara lisan atau tulisan. 2. Tugas lisan atau tulisan dibuat secara jelas dan singkat. 3. Siswa melakukan tugas dengan kemampuannya. 3.
Gaya timbal balik atau resiprokal. Pada gaya resiprokal, kelas diorganisir dan dikondisikan dalam peran-peran tertentu, dibagi menjadi dua kelompok. Ada peserta didik yang berperan sebagai pelaku dan sebagai observer atau pengamat terhadap aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok pelaku, sedangkan guru sebagai fasilitator. Kemampuan siswa yang bertindak sebagai observer mengamati tampilan yang dilakukan oleh temannya dengan membawa lembar observasi atau pengamatan yang telah disusun oleh guru. Selanjutnya, observer tersebut melakukan evaluasi tampilan dari kawannya yang bertindak sebagai pelaku. Dalam hal ini, evaluasi dilakukan oleh peserta didik atau siswa sendiri secara bergantian. Melalui upaya mengevaluasi aktivitas temannya, diharapkan siswa juga mengetahui konsep pelaksanaan yang benar, karena setiap siswa akan berperan sebagai observer atau pengamat. Maka mereka akan berupaya untuk menguasai konsep gerakannya yang benar. Tanggung jawab dan pemberian umpan balik diberikan kepada siswa. Untuk pelaksanaan gaya resiprokal, siswa terlebih dahulu harus mempelajari teknik dasar dan gaya resiprokal ini dilaksanakan pada pembelajaran teknik lanjutan. Gaya resiprokal juga memberikan kesempatan kepada teman sebaya untuk memberikan umpan balik, dan peranan ini memungkinkan satu, peningkatan interaksi sosial antar teman sebaya. Dua, umpan balik secara langsung. Sasaran gaya resiprokal. Tugas atau materi pembelajaran. 1. Memberikan kesempatan untuk latihan berulang kali dengan seorang pengamat. 2. Siswa menerima umpan balik langsung. 3. Sebagai pengamat, siswa memperoleh pengetahuan penampilan tugas. Peranan siswa. 1. Memberikan dan menerima umpan balik. Mengamati penampilan teman dan mengoreksi. 3. Menumbuhkan kesabaran dan toleransi. 4. Memberikan umpan balik. Peranan guru. 1. Menjawab pertanyaan dari pengamat. 2. Berkomunikasi dengan pengamat. 3. Memantau pelaksanaan pembelajaran. Hal-hal yang dilakukan guru sesudah pembelajaran. Menerima kriteria perilaku. Mengamati penampilan perilaku. Membandingkan dan mendiskusikan penampilan dengan kriteria perilaku. Menyimpulkan hal-hal mengenai penampilan kepada perilaku. Menyimpulkan posisi atau level penampilan dibanding dengan kriteria. Guru harus menjawab atau mengomentari pertanyaan atau pernyataan yang disampaikan siswa. 4. Gaya evaluasi diri atau self-check. Pengertian dari self-check style adalah menilai penampilannya sendiri dan menetapkan kriteria untuk memperbaiki penampilannya sendiri, serta belajar bersikap objektif terhadap penampilannya, baik secara belajar menerima keterbatasan, membuat keputusan baru dalam bagian pelajaran, dan sesudah pelajaran. Dalam gaya ini, siswa lebih mandiri dibanding dengan gaya sebelumnya. Dalam gaya ini, siswa membandingkan antara apa yang dilakukan dengan kriteria dari guru. Implikasi gaya menilai diri sendiri. 1. Guru mendorong kemandirian siswa. 2. Guru mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan dan memantau sendiri. 3. Guru mempercayai siswa. 4. Guru mengajukan pertanyaan yang berpusat pada proses periksa diri dan pelaksanaan tugas. 5. Siswa belajar sendiri. 6. Siswa mengenali keterbatasannya. 7. Siswa memakai umpan balik dari hasil periksa diri. Peranan siswa. 1. Menilai penampilannya sendiri. 2. Menetapkan kriteria untuk memperbaiki penampilannya sendiri. 3. Belajar bersikap objektif terhadap penampilannya. 4. Belajar menerima keterbatasan. 5. Membuat keputusan baru dalam bagian pelajaran selama dan sesudah pertemuan. 5. Gaya inklusi atau inclusion. Pada gaya inklusi, guru berperan sebagai pembuat keputusan dalam perencanaan, sedangkan peserta didik menentukan pilihan terhadap kelompok kegiatan dalam pelaksanaan dan evaluasi.
Dalam pelaksanaan pembelajaran, guru terlebih dahulu menyampaikan rencana kegiatan yang akan dilakukan dan menetapkan pembagian level atau kelompok kegiatan atas dasar kemampuan peserta didik yang terkait dengan tingkat berat dan kesulitan aktivitas yang akan dilakukan. Misal level 1 merupakan level yang paling mudah, level 2 lebih sulit daripada level 1, level 3 lebih sulit daripada level 2, dan seterusnya. Di samping menetapkan pembuatan level, guru juga menetapkan kriteria kemampuan pada tiap levelnya. Selanjutnya, siswa secara bebas boleh memilih aktivitas pada level yang mereka anggap sesuai dengan kemampuannya. Dan siswa diberi kesempatan untuk mengevaluasi kemampuannya sendiri atas dasar lembar kriteria kemampuan yang telah dibuat oleh guru dan mengambil keputusan untuk berpindah level yang ada di atasnya atau yang lebih tinggi. Untuk pelaksanaan gaya inklusi, siswa terlebih dahulu harus pernah melakukan pembelajaran teknik dasar. Tujuan gaya inklusi melibatkan semua siswa, penyesuaian terhadap perbedaan individu, memberi kesempatan untuk memulai pada tingkat kemampuan sendiri, memberi kesempatan untuk mulai bekerja dengan tugas-tugas yang ringan ke berat sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Belajar melihat hubungan antara kemampuan merasa dengan tugas apa yang dapat dilakukan oleh siswa. Individualisasi dimungkinkan karena memilih di antara alternatif tingkat tugas yang telah disediakan. Peranan guru membuat keputusan pada pra pertemuan dan harus merencanakan seperangkat tugas-tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan siswa untuk beranjak dari tugas yang mudah ke tugas yang sulit. Implikasi gaya inklusi. Siswa dapat terlayani dengan perbedaan individu. Adanya perbedaan antara pengetahuan yang dimiliki siswa dengan kenyataan yang ada. Fokus perhatian ke individu siswa. Siswa membandingkan konsep mereka sendiri yang berkaitan dengan penampilan fisik, memilih dan merancangkan pokok bahasan. Keputusan-keputusan siswa. Memilih tugas-tugas yang tersedia, melakukan penafsiran sendiri, dan memilih tugas awalnya. Siswa mencoba tugasnya. Siswa menentukan untuk mengulang, memilih tugas yang lebih sulit atau lebih mudah, berdasarkan hasil tugas awal. Mencoba tugas berikutnya. Siswa menilai atau menaksir hasil-hasilnya. Terakhir, prosesnya dilanjutkan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi saya mengenai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Mengajar Pendidikan Jasmani. Sekian dan terima kasih.